frekuensi. Assalamualaikum Bu Bena. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi, gimana nih? Apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Bapak. Alhamdulillah baik Pak. Kabar Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah, saya juga hari ini dalam keadaan sehat, baik. Tetap semangat itu ya. Selamat Pak. Insyaallah. Dengar-dengar ibu ini melakukan coaching gitu ya. Iya Pak, rencananya hari ini agenda saya itu melakukan coaching dengan industri. Apa nih yang ibu persiapkan sebelum melakukan coaching? Jadi saya sudah sepakat nih Pak dengan industri bahwa hari ini akan melakukan coaching di sini, dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang sedang dialami oleh industri. Oke, baik. Dari persiapan tadi itu sudah dijanji, sudah melakukan persiapan. Kira-kira apa nih potensi coaching yang ibu kembangkan? Kompetensi coaching itu ya seperti mendengarkan dengan aktif, kemudian perhatian penuh agar kita bisa melakukan apa yang dirasakan oleh coaching kita. Kemudian saya juga mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya kita bisa lebih mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh si coaching tersebut. Jadi sudah dipersiapkan dengan matang ya. Kegiatan coaching ini mudah-mudahan kompetensi itu nanti bisa keluar ya Bu ya dalam kegiatan coaching ini. Nah, dari kompetensi 3 tadi yang ibu sebutkan nih, kompetensi apa sih nanti akan ibu fokuskan dalam kegiatan coaching ini? Sebenarnya tiga-tiganya juga harusnya fokus gitu ya Pak. Iya. Tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh industri dengan baik. Kemudian saya juga akan aktif, ya aktif artinya di sini memberikan umpan balik, baik pertanyaan atau permasalahan dari industri tersebut. Jadi kehadiran penuh dari yang aktif mendengarkan, memberikan umpan balik. Terus coba yang akan ibu coba terapkan pada coaching saat ini, apakah ibu sudah memerlukan beberapa indikator yang ingin dikembangkan? Harapan indikator yang tujuannya itu ya. itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Mudah-mudahan ketika nanti Ibu Sri menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi dengan baik sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan Ibu Sri yang dialaminya. Berarti itu ya tujuannya. Jadi indikatornya keberhasilan Ibu Mena menemukan solusi dari permasalahan Ibu Sri. Oke, cukup jelas ya Bu ya. Terima kasih. Mohon izin saya tetap di sini Bu ya untuk mengamati Ibu melakukan coaching bersama Ibu Sri. Boleh Bu ya? Boleh Bapak. Silakan dilanjut Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu. Saya dengar Ibu ada yang mau disampaikan nih atau diceritakan begitu dengan saya. Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup hanya 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Dari apa nih yang mau disampaikan terlebih dahulu. Oh begini Bu, ini terkait dengan rekan sekolah yang buruk Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi rekan guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan Bu. Jadi hanya mengandalkan metode
bervariatif begitu Bu. Oh begitu. Jadi kalau saya ambil garis bawahnya gitu ya, garis besarnya berarti permasalahan dari ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan sejawatnya yang masih menggunakan model yang lama, gitu ya Bu ya. Betul Bu, jadi kurang bervariatif dari medianya, modelnya masih menggunakan model yang lama, begitu Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, begitu Bu. Oke, jadi yang Bapak Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya Bu, modelnya, ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Wisi yang sekarang sedang marak digunakan, atau sekedar buat slide presentasi. PowerPoint juga itu sudah lebih baik ya Bu, daripada hanya mengandalkan metode drama tanpa adanya media apapun, supaya lebih bervariatif begitu Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, dan itu berada di level 10. Kira-kira di Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, gitu Bu. Berarti Bu Sri ini sudah ingin merencanakan tentang mentoring, begitu ya Bu, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Ibu Sri ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat bisanya terrealisasikan itu yang mana dulu yang akan cepat direalisasikannya? Sepertinya yang mentoring ya Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan juga yang matang. Terus waktunya juga tidak sebentar Bu. Kemudian biayanya juga harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring ini Bu. Oke, mentoring ya Bu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana gitu Bu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah Bu. Dan memang mereka itu yang ahli Bu di bidang IT. Menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Bu Ani dan juga ada Bu Nisarina Bu. Mereka itu sudah ahli ya di dalam bidang IT. Nanti juga saya minta bantuan Nunung barangkali Bu. Oke, berarti Bu Sri pengen melakukan atau ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan Bu. Insya Allah saya akan melakukannya. Saya masih dulu Bu dengan rekan-rekan saya yang tadi. Saya akan mencoba melakukan kegiatan berkolaborasi dengan teman-teman. Bagus sekali Bu ya. Nah, kira-kira Bu Sri dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran Bu tentang bagaimana caranya agar terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring. Lalu saya juga akan minta bantuan Bu kepada teman-teman saya yang mempunyai keahlian di bidang IT. Sekali Bu, alhamdulillah ya sudah ada gambaran ini ya Bu ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah ya akhirnya saya tunggu nanti ya Bu kabarnya
Justru setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita ini dari Ibu, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan di sekolah dan bermanfaat Bu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan di sekolah. Sama Ibu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung pada saya, bisa menghubungi saya langsung ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi lain waktu, kesempatan lain lagi. Oke, segitu aja ya. Di sini saya Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya sudah mengamati bagaimana Gusti melakukan coaching. Terus sebelum penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang ingin saya capai gitu. Tadi soalnya saya sudah mencatat kegiatan-kegiatan apa sih? dari coaching tadi apa ya yang sudah saya lakukan dengan Ibu Sri dan juga dengan sudah menggunakan alutsista, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alat tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya. Menurut Ibu Mena ya tadi sudah tercapai ya. Saya juga tadi sebagai observer ya, saya tadi memperhatikan dengan cermat catatan Ibu dengan Bu Sri. Jadi saya memperhatikan tadi proses coaching Ibu tadi dengan Bu Sri itu sudah berjalan dengan baik menurut saya Bu ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Mena sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sri, sehingga Ibu Mena bisa Bu Sri tadi bisa menemukan solusi dengan sendirinya ya. Sudah Ibu lakukan semuanya sesuai dengan prinsip KOS. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita dalam coaching ini, gitu. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Nah itu ya, mudah-mudahan kedepannya Ibu Mena bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya, dengan lebih baik, dengan lebih semangat, dan mudah-mudahan Ibu Mena bisa lebih banyak membantu orang untuk menemukan solusi yang mereka ingin cari. Padahal solusi sendiri itu terjawab sendiri sama coaching sendiri. Terima kasih Bu Mena atas waktunya hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah saya baik. Nah, Ibu masih tetap semangat? Semangat ya, saya dengar nih, Ibu mau melakukan coaching ya Bu? Iya Bu, rencananya hari ini agendanya saya akan melakukan coaching dengan Pak Adnan. Apa nih yang Ibu persiapkan ya sebelum melakukan coaching ini? Oh iya Bu, jadi saya sepakat nih dengan Pak Adnan Bu. Hari ini kita akan melakukan coaching di sini Bu. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Adnan, gitu Bu. Jadi dari persiapan tadi nih ya, kira-kira apa nih yang kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu,
yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendengarkan aktif, kemudian perhatian penuh agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching. Kemudian saya juga akan mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu, supaya lebih mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Jadi itu sudah disiapkan ya Bu, dan mudah-mudahan kompetensi itu nanti bisa keluar ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi apa nanti yang akan difokuskan? Sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi ini Bu, ya. Tapi insya Allah saya akan menghadirkan kehadiran penuh. Saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Adnan dengan baik. Kemudian saya juga akan aktif memberikan umpan balik dari pertanyaan-pertanyaan. Itu Bu. Jadi ingin memfokuskan pada kehadiran penuh, aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik yang akan Ibu coba terapkan yaitu pada coaching saat ini. Ibu sudah menemukan beberapa indikator yang akan dikembangkan ini, tujuan apa gitu Bu? Harapan saya Bu, kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti Pak Adnan juga akan menyampaikan permasalahannya dan Pak Adnan nanti dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Adnan itu sendiri. Ya, jadi itu ya tujuan indikatornya, keberhasilannya Ibu Sri menemukan solusi dari permasalahan coaching kita ya. Nah, oke, kalau begitu saya mau izin ya Bu tetap di sini untuk mengobservasi kegiatan coaching Ibu ini Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Dan selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Sri. Saya dengar Bapak sepertinya ada yang ingin disampaikan ya Pak. Ya Ibu, apa yang ingin saya sampaikan, saya mohon sih kesediaan itu untuk meluangkan waktu buat saya walaupun kita di jam istirahat untuk waktu ini. Ya oke Pak. Tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu nih Pak. Kita hanya 15 sampai 20 menit ya untuk ngobrol-ngobrol nih Pak. Baik, apa yang ingin disampaikan Pak? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu ya, saya bilang sih dibilang buruk ya juga ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu Bu dalam penyampaian materi pembelajaran di sekolah. Mereka itu selalu menggunakan metode yang profesional gitu Bu. Padahal kan kita tahu ya Bu ya, di zaman sekarang ini anak-anak itu kan perlu model pembelajaran yang menyenangkan, terus yang mana perkembangan semakin canggih kan, teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi kok anehnya guru-guru saya masih menggunakan metode yang itu aja sama segala. Jadi hanya menggunakan metode-metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif dan tidak menyenangkan menurut saya. Oh, jadi permasalahannya di sekolah Bapak, sekolah kita, permasalahannya adalah pembelajarannya kurang bervariatif, gitu ya Pak ya? Untuk guru-gurunya sih, guru-gurunya yang kurang bervariatif. Iya, baik. Oke, kalau begitu permasalahannya pembelajaran di sekolah kurang bervariatif, gitu ya Pak ya? Guru-gurunya gitu ya Pak. Kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya sih yang dari percakapan ini saya ingin dapatkan adanya perubahan sih Bu di sekolah ya, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran sih. Oke, jadi yang diharapkan itu adalah adanya perubahan dari guru ya Pak ya, supaya nanti guru-gurunya itu lebih bervariatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Baik, kira-kira perubahan apa nih yang ingin Bapak lihat atau yang ingin Bapak dapatkan?
Saya sih ingin adanya seperti yang saya tadi sampaikan ya. Saya sih yang ingin ada perubahan dalam hal perubahan metodenya, model belajar yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai macam aplikasi, yang mana banyak ya aplikasi, ada puisi, ada macam-macam lah model aplikasi pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Jadi presentasi PowerPoint gitu kan, itu juga sudah lebih baik sih menurut saya Bu, dengan cara guru-guru bisa membuat PowerPoint aja buat pembelajaran udah menurut saya sudah lebih baik daripada hanya dengan menggunakan metode sama aja Bu di sekolah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih berpraktik aja sih Bu. Bapak lihat atau yang ingin Bapak dapatkan? Saya sih ingin adanya seperti yang saya tadi sampaikan ya. Saya sih yang ingin ada perubahan dalam hal perubahan metodenya, model belajar yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai macam aplikasi, yang mana banyak ya aplikasi, ada puisi, ada macam-macam lah model aplikasi pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Jadi presentasi PowerPoint gitu kan, itu juga sudah lebih baik sih menurut saya Bu, dengan cara guru-guru bisa membuat PowerPoint aja buat pembelajaran udah menurut saya sudah lebih baik daripada hanya dengan menggunakan metode sama aja Bu di sekolah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih berpraktik aja sih Bu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, nah pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media yang dikatakan itu adalah kondisi yang paling ideal Pak. Jadi idealnya itu semuanya dipakai ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak dari 1 sampai level 10, sekolah kita itu di level berapa nih dalam menggunakan media, model maupun metode? Kalau menurut saya sih kita ada di level 5 sih, karena di sekolah itu kan lebih banyak guru yang senior ya, yang dalam arti guru senior itu karena dia dulunya masih belajarnya pembelajarannya konvensional, jadi masih belum paham betul-betul dalamnya. Sehingga untuk level yang lebih tinggi sih kayaknya agak sulit tuh. Itu ya, jadi di level 5 Ya. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa sih yang ingin ditingkatkan oleh Bapak pencapaiannya? Terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Mungkin ditingkatin sampai level 7 ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi yang disampaikan tadi, level sempurna 10 memang agak sulit Bu, mengingat guru-gurunya kebanyakan tadi yang saya sampaikan ya, guru-guru senior yang mana mereka itu praktek ya, mungkin perlu kita belajar berasa untuk mengajak guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ya mungkin kalau masih mungkin dilakukan perubahan. Dari level 5 ke level 7 ya Pak, kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya untuk itu, tapi rencana atau tindakan yang saya bisa perbuat sih, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya, atau seperti pendampingan individu antara yang satu yang satu dengan satu lagi face to face gitu ya. Jadi face to face lah, jadi biar guru yang bisa mengajarkan guru senior dengan cara langsung gitu, mungkin itu lebih itu dengan cara face to face gitu. Jadi Bapak inginnya nanti secara mentoring, face to face antara kita misalnya dengan guru yang senior gitu ya Pak. Nah Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira nih Pak, kalau selain dari pendampingan, selain dari mentoring, apakah ada strategi lain yang akan diterapkan di sekolah dan teman-teman? Bagaimana tuh penyampaiannya Pak?
Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dulu dengan kepala sekolah Ibu, atau dengan bagian kurikulum dan di sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru. Tapi saya juga nanti akan berkoordinasi dengan pengawas binaan gitu ya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Adnan ini sudah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau workshop ya Pak. Nah, dari ketiga ini nih Pak, kira-kira Bapak lebih nyamannya atau lebih bisa cepat realisasi dengan yang bagaimana nih Pak? Sepertinya sih yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop kayaknya butuh persiapan yang matang. Dimana kita kan harus butuh waktu yang panjang gitu ya. Kita juga harus menyiapkan narasumber juga yang kompeten ya kan. Jadi untuk saat ini mungkin program saya bisa dilakukan untuk guru-guru atau mentoring aja gitu. Iya Pak? Ya. Oke, mentoring ya Pak. Ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support tidak? Atau memerlukan bantuan tidak? Misalnya di sekolah perlu bantuan siapa gitu Pak? Atau mau berkolaborasi dengan siapa gitu Pak? Pastinya sih Bu perlu bantuan. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan teman-teman saya yang mengerti tentang IT. Kebetulan sih teman-teman saya banyak sih yang mengerti IT. Ada Pak Bagus, juga ada Pak Wahyu, ada Pak Ahmad Herani. Ya, supaya pembelajaran itu nanti lebih bervariatif ya. Jadi saya akan minta tolong ke rekan-rekan dulu itu tadi yang bisa menguasai IT supaya dia lebih bisa mengajarkan yang lain. Baik Pak. Oke, berarti Bapak Adnan akan melakukan mentoring dan akan berkolaborasi gitu ya Pak dengan rekan-rekan kerja ya Pak. Kira-kira apa nih akan direalisasikannya? Insya Allah sih secepatnya Bu, secepatnya sih minggu depan, berarti ya sekitar minggu depan kan saya akan coba koordinasi dulu, terus berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah. Saya akan mencoba untuk Bu Sri, tadi saya sudah menyampaikannya Ibu coaching dengan Pak Adnan, dan sebelum penutupannya dulu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih tentang persepsi yang pertama tadi itu sudah dilakukan Ibu bersama Pak coaching terkait indikator pencapaian yang dicapai Ibu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya, saya sudah menanyakan tujuan, lalu saya sudah mengidentifikasi, dan lalu saya juga sudah mengarahkan Pak Adnan untuk melakukan rencana aksi apa yang akan dilakukannya. Dan saya juga sudah mencoba untuk mengarahkan Pak Adnan kapan itu tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut itu tergali ya Bu oleh coaching, dan untuk menceritakan permasalahan dan menemukannya solusi-solusi dari permasalahan Pak Adnan tadi. Jadi menurut saya ya sebagai observer yang lebih tadi proses coaching tadi Ibu Sri dan Pak Adnan lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Sri sudah berusaha ya Bu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Adnan sehingga Pak Adnan bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Nah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan nanti ya, saya akan lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik
baik lagi ya Bu. Demikian Bu observasi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita, untuk saya juga belajar ya Bu ya. Saya tutup sesi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Maju, mari bergerak untuk perubahan, terus bergerak. Guru penggerak, merdeka belajar. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum Pak Arna, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Sri. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya Pak Arna? Pastinya Bu tetap semangat Bu. Iya, saya dengar Pak Arna akan melakukan coaching ya. Iya, rencananya sih hari ini agenda saya melakukan coaching dengan Bu Mena Bu di ini. Baik Pak. Apa nih yang akan Bapak persiapkan nih sebelum melakukan coaching? Jadi saya sudah sepakat dengan Bu Mena kemarin itu bahwa hari ini akan melakukan coaching di tunggu sih sama Bu Mena di ruang kelas ini jam istirahat, dan saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Mena. Jadi dari kemarin itu saya udah bikin janji sama Bu Mena. Oke baik Pak. Baik, persiapannya apa yang akan dikembangkan nih? Kompetensi apa nih kira-kira Bapak yang akan dikembangkan oleh Bapak? Kompetensi coaching itu mungkin menggunakan dengan aktif ya Bu ya. Kemudian perhatian penuh agar kita menerapkan apa yang dirasakan oleh coaching itu sendiri. Terus kemudian saya juga mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali lebih dan lebih bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh nanti Bu Mena nanti. Baik Pak. Jadi itu sudah disiapkan ya Pak? Ya. Nah, mudah-mudahan kompetensi itu nanti bisa keluar ya dari Bapak dan Bu Mena. Nah, nanti akan dilihat juga Pak responnya ya, respon dari Bu Mena nanti akan dilihat antara coach dan coaching. Nah, dari 3 kompetensi yang disebutkan tadi, kompetensi apa nih yang ingin Bapak fokuskan? Sebenarnya sih saya pengen sih tiga-tiganya ya Bu ya. Harus fokus, tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Mena nanti dengan baik. Kemudian juga saya akan menjadi mendengarkan dengan aktif, memberikan umpan balik dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat Bu Mena, dan mungkin itu. Jadi kehadiran penuh, aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik ya Pak. Bapak sudah menemukan indikator yang akan dikembangkan Pak. Tujuannya apa begitu Pak? Tujuan atau harapan saya sih kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan mudah-mudahan ketika nanti Bu Mena menyampaikan permasalahan kepada saya bisa menanggapi dengan baik sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan yang Ibu Mena alami. Baik Pak, jadi Bapak indikator keberhasilannya Bapak yaitu Bu Mena nanti menemukan solusi ya Pak ya dari permasalahannya. Oke, kalau begitu baik Pak. Saya mau izin nih Pak nih, saya akan duduk di sini ya Pak bersama dengan Bapak dan nanti Bu Mena menjalankan laksanakan coaching. Ya, baik. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Gimana kabarnya Bu Mena hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik. Kayaknya ceria banget hari ini. Alhamdulillah juga Pak. Insyaallah selalu ceria. Pak. Iya, jangan diambil pusing ya Bu ya. Saya dengar-dengar katanya Ibu ada yang bersampaikan kemarin kan udah berjanji ke saya. Iya Pak.
Betul sekali Pak, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tapi kita bicara santai aja, biar relax aja ya, jangan kaku. Walaupun kita cuma punya waktu sebentar kan, karena kan kita dalam mengambil waktu senggang dalam waktu istirahat ya. Untuk kita ngobrol nih ya, baik apa nih yang ingin sampaikan? Begini Pak, ini terkait dengan peran guru di sekolah ini Pak yang kurang baik ya, saya sudah juga gitu. Jadi saya perhatikan itu dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan gitu Pak dengan penyampaian materi pembelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah ini tuh masih tidak mau ada perubahan gitu Pak. Jadi hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif gitu Pak. Gitu, Pak. Tidak mengikuti zaman. Tidak anak jenuh gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, saya tarik benang merahnya, berarti permasalahan dari ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan ibu. Itu pembelajarannya kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Jadi kurang bervariatif gitu dari medianya maupun model pembelajarannya yang masih menggunakan model lama gitu. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita kali ini pasti ingin mendapatkan. Sebenarnya dari percakapan kita itu saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya gitu Pak, tidak membosankan dan tidak itu lagi. Oke, berarti yang Ibu harapkan ini adanya perubahan Ibu ya. Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan setelah coaching ini Bu? Saya ingin adanya perubahannya itu misalnya dalam hal penyampaian metode, gitu, metode modelnya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau apa. Mena sendiri untuk saat ini yang lebih nyaman atau yang lebih gampang lah cepat realisasinya apa gitu? Sepertinya mungkin yang pertama bisa dilakukan saya itu mentoring saja ya Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang lebih matang gitu ya Pak pastinya. Terus waktunya juga kan tidak sebentar, waktu yang lama, kemudian biayanya juga Pak. Harus mencari narasumber juga yang lebih berkompeten dalam bidangnya. Jadi untuk saat ini itu mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah mentoring guru-guru. Oke, berarti mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu ini memerlukan support berarti kan Bu ya? Atau memerlukan bantuan. Kira-kira di siapa nih yang akan Ibu perbantukan untuk supaya kegiatan mentoring ini bisa berjalan gitu di sekolah Ibu? Mungkin nanti saya akan minta bantuan teman guru di sekolah ya Pak, dan memang ahli pada bidang IT-nya atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif di kelasnya. Misalnya di sekolah itu ada sejarah, ada bagus, ada Sari, dan bantuan mereka mungkin saya akan berkolaborasi dengan mereka. Oke, berarti Ibu Mena ini pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Dengan kira-kira kapan Ibu akan Ibu realisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah ya Pak, secepatnya Pak. Mungkin minggu depan ya Pak, berarti insya Allah saya akan melakukan mentoring tersebut gitu. Saya akan coba berkoordinasi dulu gitu Pak, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kita kan udah ngobrol panjang lebar nih Bu ya tadi ya, Ibu udah cerita ke saya tentang permasalahan di sekolah Ibu. Nah, kira-kira dari obrolan kita, percakapan kita ini apa sih yang udah Ibu dapatkan gitu Bu? Alhamdulillah Pak ya Pak, dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dan cara adanya sama tadi Pak kegiatan mentoring, kemudian nanti dibantu juga dengan teman
media pembelajaran gitu Pak. Berarti alhamdulillah itu ya, Ibu udah mulai mendapatkan solusi ya, udah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran di sekolah Ibu yang lebih bervariatif. Saya tunggu nih Bu nih kabar-kabarnya nih dari Bu Mena setelah melakukan mentoring untuk mengerti cerita Ibu lagi nih ke saya nih. Mungkin percakapan ini kita cukupkan ya Bu ya sampai sini. Semoga rencana-rencana Ibu Mena itu dengan melakukan mentoring dengan secara berkolaborasi dengan rekan sejawat itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menaikkan level yang Ibu capai tadi dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Ternyata solusi itu adanya di diri sendiri kan Bu ya. Sebanyak Pak sudah mau waktunya, sudah mendengarkan pesan saya dan kisah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Pak ya, dan bisa terjadi perubahan yang signifikan di sekolah saya. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungi saya. Saya juga terbuka deh untuk kalau kita boleh lewat WA, boleh telepon juga. Semoga obrolan ini kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu ya. Mungkin begitu aja Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adnan. Waalaikumsalam Ibu. Maaf tadi nunggu saya Bu ya, lama ya Bu ya. Tidak apa-apa Pak. Iya. Kita sama-sama belajar nih Pak Adnan. Ya. Tadi saya sudah menyaksikan Pak Adnan sebagai coach ya, dan Bu Mena sebagai coach. Nah, Bapak merefleksi diri nih Pak ini tentang tadi nih. Bagaimana tadi menurut Bapak apa yang hasilnya menurut Bapak? Apakah sudah sesuai dengan mungkin apa? Dari coaching ini sih saya kayaknya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, terus dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali. Saya itu bisa ternyata saya itu bisa menggali si coach atau Bu Mena untuk menceritakan permasalahan dan akhirnya menemukan solusinya. Gitu. Baik. Menurut saya juga sebagai observer ya, setelah saya lihat coaching Bapak tadi dengan Bu Mena itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur cerita gitu Pak. Bapak juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mena ya, sehingga Bu Mena menemukan solusi dari permasalahannya. Bapak juga sudah melakukan perhatian penuh Pak, sudah hadir ya, sudah present ya di situ. Nah, pertanyaan saya nih Pak yang terakhir sebelum penutup nih, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti berdasarkan hasil coaching? Kompetensi apa lagi nanti apabila dilakukan tindak lanjutnya itu nanti kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan? Potensi yang saya ingin lakukan sih dengan mungkin saya pengen coaching lebih baik lagi Bu ya, lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu sih. Baik. Semoga kedepannya nanti coachingnya berjalan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini Bapak ya. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Kita sama-sama belajar ya Pak ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju, mari bergerak.